belajar dan juga mau mengenal yang namanya Sansevieria seperti apa. Karena saya udah punya cuma berapa jenis. Nah, ternyata di sini begitu ngelihat itu banyak banget jenisnya. Nah, sekarang ada pakarnya nih, ya kan? Bang Bewok, saya kalau namanya Bang Bewok ya kan. Bang, ini ada berapa jenis sih Bang? Kalau di saya paling hybrid sama spesies kurang lebih 40 jenisan Bang Haji. Hybrid Sama spesies. Hybrid itu apa sih? Hybrid itu hasil silangan Bang Haji. Oh, hybrid itu hasil silangan. Kalau apa namanya tadi, hybrid sama Spesies. spesies itu apa? Kalau spesies itu memang asalnya dia. Oh, aslinya. Aslinya. Nah, dari asli itu dikawinkan, Kadang dari cuma disilang lagi. silang lagi, akhirnya jadi. Hybrid. Nah, ini kan macam-macam nih Bang nih, Iya Bang Haji. ya kan? Nah, Ais mau tanya dulu nih. Kalau petani dari apa namanya Sansevieria, ya kan? Itu banyak apa enggak sih? Kalau untuk sekarang sih kayaknya masih sedikit ya, masih jarang buat petaninya Bang Haji. Sebab memang apa ya, belum terlalu banyak dikenal. Paling untuk kalangan komunitas saja sih sudah mulai. Oke. Nah, berarti kan peluang-peluangnya luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa kan? Kita juga kebetulan bisa ekspor juga kalau kan. Ekspor. Iya. Nah, bicara ekspor ya kan? Itu kekurangan atau kelebihan? Untuk masih kurang. Buat ekspor doang? Buat ekspor. Sebab memang kita juga banyak dibantu teman-teman juga yang biasa ekspor ke beberapa negara. Eropa sama Asia sendiri juga kadang masih suka ada beberapa jenis yang keteter di bawah. Masih kekurangan Bang. Berarti peluangnya lebih bagus ini ya, Iya. daripada yang lain. Sebab dari komunitas sendiri pernah saya dengar sejarahnya ini, kalau untuk Sansevieria kita kadang anti impor. Oh gitu. Iya, jadi memang komunitas sudah paham kalau untuk di Sansi itu nggak mau sembarangan beli barang impor. Dan ini asli Indonesia semua? Ada beberapa semua jenis juga ada hasil dari produk negara Indonesia. tetangga Iya, gitu. dari negara tetangga ada. Tapi Indonesia juga nggak kalah ya? Contohnya kayak hybrid di belakang kita ini udah produk Indonesia. Produk Indonesia. Nanti kita lihat produk Indonesia seperti apa, ya kan? Nah, saya mau tanya dulu lagi nih. Nah, ini jenis apa nih Bang? Ini ratunya Sansi, Peniculata. Ini ratunya? Ratunya Sansevieria. Kok bisa dibilang ratunya? Queennya ya, karena memang karakter dan sosoknya ini bagus deh, mature-nya ya. Semakin gede semakin bagus. Oh, ini kecil? Ini kecil, masih kecil. Nanti besarnya seperti apa? Saya sih kalau contoh sampai besarnya banget enggak, tapi yang agak-agak remaja ini dia nanti mature-nya terus ke atas semakin kayak gini. Ini? Oh, ini yang variegata. Ini yang variegata. Wah. Oh, ini kecilnya segini. Iya. Ini besarnya, nanti bisa besar lagi. Lebih besar lagi bisa. Cuma memang untuk pertumbuhan lambat. Nah, kalau nunggu segini berapa tahun? Kalau kita lepas mandiri dia dari ini kayak ini nih Bang Haji nih. Ini kan nenek, ini emaknya nih, cucu nih. Oh. Kalau selama dia masih nempel sama nenek sama Keluarganya deh. Iya, keluarganya, kemungkinan lebih cepat persentasenya ketimbang dia mandiri. Kalau kita mandirin, saya potong nih kan udah ada akar. Saya potong, saya mandiriin dia paling nggak untuk usia itu 2 tahun. Dari sini Iya, sampai itu. segitu 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau dia Masih nempel terus sama emasnya, ada tuh contoh yang masih nempel sama emasnya. Nah ini usia 1 tahun, karena dia masih nempel sama emaknya nih. Ini emaknya. Oh, ini emaknya? Ini emaknya nih. Kok lebih kecil? Ya karena dia masih nyuplai makanan. Ini kan induknya masih jalan tuh. Oh, dia yang nyusuin. Iya. Emaknya udah mati pucuk. Emaknya nggak bakal gede nih. Udah nggak bakal segini jalan. aja. Udah segini ini aja. anaknya. Iya. Nah ini dia fungsinya buat nyuplai makanan ke anakan. Kayak gini lah. Nah, pertanyaan saya, neneknya mana? Kalau ini nggak ada. Ini neneknya udah kebetulan udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Nah kayak ini juga, ini anakan, ini emaknya. Ini anakan, ini emaknya. Iya. Oh, Tapi gitu. memang di samping itu banyak yang harus kita pahamin juga.
kalau di jenis varian varigata itu kita harus lihat kualitas varigata yang bagus itu seperti apa. Oke. Corak itu menjadi hukum dagang di kita. Nah, varigata kan macam-macam nih. Macam-macam. Ada yang putih, ada yang kuning. Paling bagus untuk di Sansevieria varigata itu putih. Putih paling bagus. Semua jenis varian Sansevieria itu pasti yang paling bagus putih. Putih. Dan itu jarang ya? Boleh dikatakan kalau untuk spesies sendiri jarang banget. Jarang. Ada kata ada, harganya juga. Harganya ada harga beda, harga beda, khusus. Ya? Nah, setelah itu baru kita main di corak. Corak var itu seperti apa sih bagusnya? Yang menurut saya lumayan. Ini lumayan untuk karakter corak dan warna ini dia. Ini. Warnanya kuningnya kunyit. Kuningnya kunyit, varnya lapis, nggak ngeblok. Kalau ngeblok itu kayak gini Bang Haji. Oh, ngeblok begitu. Persentasenya kalau untuk indukan lagi berat. Nah, kalau bicara harga nih, yang ini sama yang itu, Otomatis malah nih. kira-kira berapa? Ini paling untuk sekarang sekitar saya bandrol satu pot ini sekitar 12.500.000. Iya. 12.500.000. Sama emaknya enggak? Iya satu pot ini. Oh, satu pot ini. Emak sama anak. Jadi nggak dipisahin ya, Nggak takut dipisah. nangis ya. Iya takut nangis. Kalau udah kayak gini sengaja saya tempel itu karena memang kualitasnya udah lumayan dan dia juga bisa bahkan lebih cepet gede lagi gitu. Nah ini akar pompa sedotnya aja udah 3. Paling nggak kalau dia nambah banyak lagi. Dari akar juga ada penilaian juga? Ada. Sebab kalau dia akarnya nih cuma satu biasanya dominan agak lambat. Tapi kalau dia semakin banyak dari pompa sedot ini akarnya makin cepat lagi pertumbuhan gitu. Ini baru satu jenis nih. Satu jenis ini untuk serian Queen of Sansi-nya nih. Ini ratunya, Ratu Sansi. Ratunya. Rajanya pun ada. Raja apa? Raja Sansi. Ada. Ada Aliensis, cuma dia sampai sekarang mungkin kalau untuk di Indonesia satu pun juga belum ada varigatanya. Di sini ada? Saya belum. Belum Adanya hijauan yang masih biasa. Yang gimana itu? Nah ini rajanya Sansevieria. Ini rajanya? Rajanya Aliensis. Oh beda. Ini sama ini beda? Beda. Kalau ini boncel. Boncel ini dari mutasi. Oh boncel dari mutasi. Dari mutasi. Kalau Aliensis ini memang spesies. Oh spesiesnya ini. Iya. Nah kalau ini apa? Jarang. Hijaunya kayak gini udah banyak, udah ada beberapa banyak di Indonesia. Cuma varigatanya yang belum ada untuk Sampai sekarang. Untuk pertumbuhannya nambah satu daun ini aja kalau dia subur palingan 6 bulan. Satu daun ya. Satu daun? Satu daun itu buat maksimalin ukuran daun bisa 6 bulan. Gedenya segini 6 bulan? Ya segini lah normal. Segini 6 bulan? Ini berarti udah berapa tahun? Kurang lebih usianya ini dari anakan kecil itu. Harus saya ambil contoh. Gila ya, segini 6 bulan baru segini. Ini dari stek daun. Oh stek daun ini? Iya, nah ini anaknya nih. Oh ini anakan. Nah kalau dia kita pisah menjadi ukuran ini kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahun. 3 tahun Sampai segini. Sampai ukuran itu. Ini udah hampir 1 tahun usianya. Sebab proses pengakarannya aja lambat. Lambat. Boleh dikatakan paling susah. Nah kalau spesial daripada Sansevieria tuh yang dipertahankan apa? Ini apa ya? Buat kelangkaan. Satu langka, terus juga genetik. Dan dia nggak sembarangan. Maksudnya Nggak sembarangan namain. Oh iya, nama itu memang sudah valid dari masing-masing penemu. Kalau untuk spesies itu sama, hybrid juga. Breeder-breedernya itu kasih nama ya memang dari hasil silangan mereka Pak. Oke. Iya, bukan misalnya abang sebagai penyilang nih, dikasih nih ke saya nih coba di siapkan dari kecil. Nah, saya sudah sampai segede ini dikasih dari abang nih, dari bijian, sudah sampai mature segini, saya itu tetap mesti izin sama abang. Ini mau dikasih nama apa? Jadi nggak sembarangan. Nggak Gitu. sembarangan, karena abang sebagai breeder atau penyilangnya itu
banyak penuh hak buat yang kasih nama dia. Oke. Sama di hybrid juga kayak gitu bang, tetap ada apa ya, kita ada saling ininya, menghargai lah. Nah ini kan banyak nih, banyak jenisnya gitu kan. Ini hampir rata-rata tahu nama. Kan namanya nggak Udi, Asep gitu kan. Iya. Kan nama-nama luar semua nih gitu. Sebagian kayak saya baru nemu nih bang, saya belum tahu. Misalnya saya hunting dapat ini nih, ya sambil saya buat inget ini nama, ya saya kasih ini label kayak gini. Jadi kadang juga ada teman-teman misalnya datang, ini apa? Nah kalau udah ada label kayak gitu kan saya, oh ini Hawaiian Star. Jadi lama kelamaan kita bakal ingat sendiri gitu ya. Sama semua dari yang ada di sini juga pasti semua saya kasih label. Dan sampai sekarang itu tetap masih belajar. Masih bang, saya pasti karena nggak ada, saya pikir nggak ada ujungnya ya kalau untuk belajar ya. Masih banyak yang saya mesti gali. Sampai sekarang pun memang saya mondar mandir, bergaul, berteman kesana kemari itu memang terus belajar. Nah, ini buat para pecinta apa Sansevieria ya kan banyak nih apa namanya nama-namanya gitu kan. Kayak saya aja baru tahu tuh yang namanya yang asli sama hybrid gitu kan. Jadi beda dia ya. Beda spesies sama hybrid beda. Nah, ini resep lah ya kan. Tip untuk para pemula untuk bagaimana mengenal Sansevieria. Tipnya apa itu? Tipsnya sih lebih menurut saya, kita mau ada di arah mana, apa kita mau kenalin dulu jenis spesiesnya atau kita mau kenalin dulu hybridnya. Kalau untuk spesiesnya saya rasa sih kita tetap, saya rasa ini tanaman yang nggak bisa kita dengan ego kita sendiri Bang. Dalam artian misalnya maaf nih Bang ya, misalnya Bang Hajis udah tahu nih ada jenis varian Sansi kayak gini, Bang Hajis beranggapan kayak gini, gue di luaran bisa cari sendiri tanpa ada pendamping. Iya, Abang Hajis berjalan sendiri, ya saya rasa bisa ada juga kemungkinan nanti banyak hasil yang sia-sia. Dan apa ya, menurut saya ya kalau untuk itu kesenangan diri sendiri Bang Haji sih nggak ada masalah. Tapi kalau kita untuk program dan memang kita mau ketemu karakter yang sebenarnya, saya rasa perlu pendamping Bang kalau dikasih. Oh, harus ada penunjuk jalan kalau kita mau ke gunung. Benar, tetap ada. Jadi tahu nih ya kan. Betul Bang. Jadi ketika kita mau sesuatu harus tahu dulu nih. Tahu ya kan? dulu. Jadi karena mereka walaupun ibaratnya sama, orang bilang sama. Kayak begini kan, saya bilang sama nih. Sama, ini kan? iya betul Bang. Sama ini. Betul. Nggak taunya dia beda. Beda kayak ini pun. Ini sama ini beda. Ini hampir ada kemiripan. Antara Simorium sinus Zimbabwe dengan ketemunya si kuku bima ada perbedaan. Oh beda, ini Beda Bang. ini kuku bima. Nah, kalau dia ini nama merek dagang di Indonesia kuku bima, tapi kalau nama iya. Latinnya itu lebih ke ini dia fish cherry. Fish cherry dia. Iya, Pisteri. kalau gitu cuman gampang aja. Gampang kuku. Ya kan? Oke, kuku, Iya. ya kan udah kuku bima gitu kan. Itu merek dagang aja. Iya. Tapi kalau nama Aslinya beda. ada dia nama aslinya. Nah, kalau ini apa? Ini Eritrea ya, ini pensil Bang. Karena merek dagangnya pensil. Kayak gini nanti. Yang simpel lah gitu ya. Iya, simple pensil. Ini kecilnya. Iya, anakan. Ini gedenya. Iya. Ini bisa gede lagi. Bisa. Gede, panjang, rumput. Ini ya, apa namanya? Spesies. Spesies ya. Ini juga beda. Ini beda, ini Royal Crown. Ya, Royal Crown. Royal Crown. Nah, ntar kita lihat lagi yang ada pagodanya. Abang, ini apa namanya? Ini hybrid juga nih Bang. Ini Marsha Anjani namanya. Marsha Anjani. Ini produk Indonesia asli nih. Ini di Indonesia Iya, begini. ini Indonesia yang silang. Itu dari Jawa Tengah breedernya. Ini. Iya. Jadi bisa besar lagi. Bisa. Sangat bisa. Sampai segini kali dia. Kalau saya sih belum pernah Melihat yang besar. Yang besar banget ya. Paling kalau rawatan saya baru sampai segini aja Bang, gede. Jadi punya keunikan seperti Betul, kipas ya. kipas. Jadi mature-nya nanti dia semakin lipat. Tertata rapi. Tertata rapi. Ya ini keunikan salah satu apa ya? Sansevieria. Sansevieria. Nah, ini kan ada yang gede. Nah, yang kecil nih apa beda lagi nih? Ini beda. Ini apa nih? Bonji. Bonji. Iya, kalau merek dagang di Indonesia boncel biji.
Oh, boncel biji. Iya, dia ada 4 jenis. Heeh. Bonji ini ada beda-beda. Biasanya dari crossbanding atau dari kuku serapatan itu beda. Oh, penilaiannya beda juga. Beda juga. Ini juga Indonesia juga. Ini ada anak-anak ya? Anak. Ini berapa tahun loh? Kalau usia-usia begini emang nggak lama. Kalau hybrid itu dominan cepat ya bang. Cepet ya? Ketimbang spesies. Ini jadi macam-macam ada ini. Nah, kan kalau ngeliat packaging nih bang, packaging. Kalau dia kan pohon ini kan biasa aja. Biasa aja. Ya kan? Nah, tapi guys lihat nih, ini macam-macam nih. Oh, pot nih ya kan? Karena potnya ini udah mahal pasti ya? Ya lumayan bang. Potnya udah Karena ini impor? keramik impor. Ngambilnya impor? Iya, original tanah liat kan kalau impor ya bang. Ya, bunyi iniannya juga beda sama lokalan. Nah, kenapa bang bisa harus dengan yang Kemasan yang bagus? Satu sih apa ya, saya tertarik dengan dia ini karena memang dia ini kan pohon unik Bang. Nah dengan dia pakai kemasan yang bagus, dengan yang pas, nature-nya dia Beda. punya keindahan tersendiri. Menurut saya di situ, dan pertumbuhan nggak menipu. Oh, beda? Beda Pak. Dari beberapa hasil survei saya juga ke teman-teman, tanaman dengan pot keramik kayak gini, khususnya tanah liat ya bang, itu pasti pengakarannya sama pertumbuhan beda. Dia lebih cepat? Lebih cepat, sebab memang adem bang. Oh, adem yang dicari. Ini semua pot ini semua adem. Harga nggak bisa ngebohongin nih. Nggak ngebohongin, betul Iya. bang. Harga nggak bisa ngebohongin. Kayak saya tidur di hotel sama di rumah beda. Benar, beda bang. Ya kan? Iya, dari kualitas AC, Iya, kita tidur kasurnya, sama kasur ya kan, sama tikar beda ya. beda. Aduh. Ada satu pohon yang mungkin apa ya, secara Unik nih. unik ya menurut saya ya, sebagai petaninya ya. Ini kan udah belum gede sih, baru dewasa lah ya saya anggap ya. Ini silang hybrid juga. Nah, ini kan ini kan ngipas nih bang. Iya. Tapi di ngipasnya begini ya? Gitu ngelengkung. Kalau kita lihat kecilnya ini bang, Hah? kecilnya pasti orang banyak yang nggak nyangka. Kecilnya nih. Nih, kecilnya seperti ini, besarnya Besarnya seperti gitu. ini. Karena apa? Lihat kalau dari daun bawah ya ini Sama. Cuman ini ya menurut saya sih masih dewasa lah ya. Saya juga belum tahu, belum pernah sih sempat sampai gede banget di saya. Baru ini saya ada. Saya anggap masih remaja lah ya. Tapi ngipasnya udah enak. Nggak tahu kalau sampai remaja bakalan ini pakai bambu kali. Enggak, nih yang saya bikin bingung itu, dia bisa kayak jalanan gitu. Iya, ngeliupnya begitu. Ngeliup, Nah ya. itu bang keindahan. Jadi sansevieria itu sebenarnya nggak hanya sebatas orang tahu itu cukup di lidah mertua, yang pedang-pedangan panjang. Oh, itu satu saudara? Ya satu saudara sebenarnya sansevieria itu ya. Orang kenal kita di Indonesia itu kenalnya ya lidah mertua bang. Lidah mertua. Iya, sampai sekarang pun ini dianggap ya ini lidah mertua. Oh, ini masih dianggap lidah mertua? Iya. Padahal sansevieria. Sansevieria. Iya. Itu kalau lidah mertua itu kan dominan kayak pedang-pedangan. Itu ada jenis kayak Laurenti, itu ada di Trifasnya ada. Ini pagi gata. Ini pagoda. Pagoda, ini hijaunya. Ini hijaunya. Ini sama ini harganya mahalan ini. Mahalan ini bang, karena ini kan kelainan mutasi gen ya bang. Ini dari stek daun nih, ini stekan daunnya nih. Oh, satu daun? Satu daun ditancap. Dari sini nih misalnya saya kontrol satu nih, saya tancap. Keluar awalnya ini. Keluar maknya. Nah anaknya ini 3. Anak ketiga. Jadi cucuan dari si satu daun ini. Ini berapa tahun? Paling usianya ini jalan setahun. Setahun segini. Iya. Cuma kan kalau kita lihat dari anaknya, ini kan udah mati pucuk. Pupusnya udah nggak jalan. Oke. Jadi udah nggak mungkin naik daun baru. Duh bang, terima kasih banyak ya kan. Udah banyak ilmu yang kita dapat, buat semua juga jadi paham bagaimana mengenal dulu ya. Karena kalau kita nggak mengenal juga kita bingung. Ya kan? Jadi harus tahu dulu, jangan kita beli langsung. Ya kan? Tadi kita tahu dulu. Jangan tergiur dengan janji mahal juga sih sebenarnya. Katakan ada juga kita sharing sama temuan ini bisa mahal, dengan dia berpikir dia punya modal, dia jalan sendiri.
Oke. Ya artinya nggak ada pendamping apapun juga bisa nyasar bang. Nyasar. Iya. Kalau orang belajar nggak ada guru. Nggak ada ya kan? guru. Yang ada ntar keblinger ya kan. Keblinger. Jadi harus tahu dulu ya kan. Terus ada yang bimbing. Ada yang bimbing. Sampai sekarang juga memang nggak ada pakeman berhenti belajar. Nah ini terima kasih udah banyak ilmu yang kita dapat ya kan. Nanti kita mau belajar lagi nih bang. Oh silakan. Belajar lagi tentang bagaimana kita cara menyemai. Ya, Nah menyemai juga susah ya kan. Iya. Dan ini juga kita perlu ada ilmunya ya kan. Terus lagi cara perawatannya, cara nyiramnya ya kan. Betul. Nyiramnya kan nggak boleh begini ya kan. Kemarin pakai hammer sampai ya. Iya, ya pokoknya jangan kemana-mana ya, tetap ikutin perjalanan Ajis ke tempat pohon-pohon yang indah, kecil tapi menggiurkan.